Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Safitri dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan-perbedaan antara MSDM internasional dengan MSDM domestik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Sukwati Dewi Astrika, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM internasional. Sebelum masuk ke pembahasan tentang perbedaan-perbedaan antara MSDM internasional dengan MSDM domestik, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari MSDM internasional dan MSDM domestik. Menurut Dowling, MSDM internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Dalam kata lain, MSDM internasional itu beroperasi di luar batasan internasional, sedangkan MSDM domestik beroperasi di dalam batasan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu perbedaan-perbedaan antara MSDM internasional dengan MSDM domestik. Yang pertama, MSDM internasional lebih banyak fungsi dan kegiatan dibanding MSDM domestik. Untuk dapat beroperasi di lingkungan internasional, Departemen SDM harus melaksanakan sejumlah kegiatan yang mungkin tidak diperlukan dalam suatu lingkungan domestik, seperti perpajakan internasional, relokasi dan orientasi internasional, pelayanan administratif untuk para ekspatriat, hubungan dengan negara tuan rumah, dan jasa penerjemah. Dalam kata lain, MSDM internasional bertanggung jawab atas sejumlah besar kegiatan seperti pengelolaan penerimaan internasional yang mencakup hal-hal seperti pajak dan visa kerja asing, dan bantuan RICI untuk relokasi keluarga pekerja ke tempat-tempat asing. Maka dari itu, biasanya gaji pekerja ekspatriat lebih tinggi dibanding dengan pekerja domestik. Yang kedua, MSDM internasional lebih terlibat dalam kehidupan pekerja dibanding MSDM domestik. Tingkat keterlibatan yang lebih besar dalam kehidupan pribadi pekerja diperlukan dalam melakukan seleksi, pelatihan, dan manajemen yang efektif untuk para ekspatriat. Departemen SDM internasional perlu memastikan bahwa pekerja ekspatriatnya memahami pengaturan perumahan, perawatan kesehatan, dan semua aspek paket kompensasi yang disediakan untuk penugasan di luar negeri. Budaya ekspatriat dengan budaya pekerja lokal tentu saja berbeda. Perbedaan itu antara lain seperti bahasa, lingkungan kerja, serta budaya kerja yang diterapkan di negara asalnya. Penyebaran geografis dan multikulturalisme inilah yang dihadapi MSDM internasional, yang dapat menambah kebutuhan akan kompetensi dan kepekaan yang tidak ditemukan di perusahaan domestik. Sikap pribadi dan profesional dan perspektif manajer SDM internasional harus diperluas untuk menangani banyak negara dan budaya yang dihadapi di arena internasional. Yang ketiga, perbedaan sistem untuk lokasi geografis. Internasional melibatkan interaksi dan perpindahan orang-orang melewati batasan nasional. Penelitian tentang aspek-aspek ini telah membantu dalam melanjutkan pemahaman kita akan lingkungan kebudayaan sebagai suatu variabel penting yang memoderasi perbedaan-perbedaan antara MSDM internasional dan MSDM domestik. Salah satu aspek yang berbeda antara SDM internasional dan SDM domestik dalam hal lokasi geografis yaitu masalah iklim dan cuaca. Misalnya di Indonesia beriklim tropis dan memiliki dua cuaca yaitu musim panas dan hujan. Sedangkan pada negara Amerika memiliki banyak iklim seperti iklim kontinental, sedang, mediteran, subtropik, dan iklim dingin atau kutub. Serta di Amerika itu mengalami 4 musim seperti musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Perbedaan iklim dan cuaca ini akan menjadi kendala bagi pekerja ekspatriat dan membutuhkan adaptasi yang cukup sulit dan akan berpengaruh pada kinerja para pekerjanya. Maka dari itu, manajer SDM internasional perlu melakukan sistem yang berbeda bagi pekerja ekspatriat dan pekerja domestik. Yang keempat, MSDM internasional memiliki perspektif yang lebih luas dibanding MSDM domestik. Para manajer domestik biasanya mengelola program-program untuk sekelompok pekerja satu bangsa yang ditanggung oleh kebijakan kompensasi yang seragam dan membayar pajak kepada satu pemerintah. Sedangkan manajer internasional menghadapi masalah dalam mendesain dan mengelola program-program untuk pekerja yang terdiri lebih dari satu kelompok bangsa. Oleh karenanya, mereka harus mempunyai pandangan global terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Yang kelima, tingkat resiko MSDM internasional lebih besar dibanding MSDM domestik. Konsekuensi kegagalan manusia dan finansial seringkali lebih besar di arena bisnis internasional dibandingkan bisnis domestik.
Misalnya kegagalan ekspatriat, contoh kasusnya itu kepulangan ekspatriat dari penugasan internasional sebelum waktunya. Hal tersebut adalah masalah dengan biaya yang tinggi bagi perusahaan-perusahaan internasional. Aspek lainnya yang dapat juga menimbulkan resiko contohnya adalah terorisme. Perusahaan-perusahaan multinasional besar sekarang ini harus mempertimbangkan elemen ini secara teratur saat merencanakan pertemuan-pertemuan dan penugasan-penugasan internasional. Aspek lainnya adalah resiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan resiko politik dalam keamanan penugasan internasional. Nah, itulah penjelasan mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat antara MSDM internasional dengan MSDM domestik. Sebelum penutupan, saya akan menampilkan sebuah kalimat motivasi yang menarik menurut Walt Disney. I think it's important to have a good heart failure when you're young. I learned a lot of that because it makes you kind of aware of what can happen to you. Yang artinya, saya pikir penting untuk memiliki kegagalan ketika Anda masih muda. Saya belajar banyak dari itu. Karena itu akan membuat Anda sadar akan apa yang bisa terjadi pada diri Anda. Jadi, kegagalan itu merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah usaha. Orang-orang yang sukses meraih keberhasilannya adalah orang-orang yang telah mengalami kegagalan berkali-kali seperti Walt Disney. Jadi, bagi mereka itu, kegagalan adalah sumber motivasi dan inspirasi untuk meraih keberhasilan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.